Halo guys, ketemu lagi sama gue Denny Mas di sini. Hari ini kita bakal naik sesuatu yang berbeda. BMW R90. Yuk kita jalan-jalan. Nah, sebagai perkenalan, sorry orang-orang yang lagi yoga. BMW R90 ini itu adalah produk BMW yang dikeluarin untuk memperingati 90 tahunnya BMW mengeluarkan sepeda motor kalau nggak salah. Model ini termasuk model klasik, nggak sama sekali nggak futuristik kalau lo bandingin sama model-model BMW yang lainnya. Model BMW lainnya tuh pasti modelnya tuh yang udah mulai agak aneh-aneh kan. Kalau yang ini tuh bener-bener simple, kayak just a simple roadster gitu. Nah, berapa cc sih motor ini? Spesifiknya tuh nggak salah sekitar 1100 sekian, 1190 apa ya? Ya mungkin bisa lo buletin jadi kayak 1200 kali ya. Nah, 1200 cc ini 2 silinder. Ini bukan 4 silinder kayak misalkan Yamaha R1 gitu. Bukan juga kayak Honda CBR yang biasanya 4 silinder. Kalau ini tuh 2 silinder. Tenaganya itu 110 horsepower, 110 HP. To put in perspective, buat ngebandingin aja, setahu gue Honda Jazz atau sekitar Honda Yaris itu kira-kira horsepowernya juga 110-an, kalau 110, 109, 108 lah. Jadi tenaganya itu kira-kira sama dengan mobil. Kalau dibandingin motor-motor yang lainnya kayak mungkin Yamaha R1 atau CBR 1000 itu dengan cc yang lebih kecil pun itu tenaganya lebih gede dari ini. Jadi bisa lo bayangin itu betapa kencangnya motor-motor itu. Motor ini aja itu menurut gue udah kenceng banget. 0 sampai 100 km per jam itu bisa lo raih dalam cuman kayak 3,5 detik maybe. 3,5 detik itu kayak cuman 1, 2, 3 lu udah nyampe 100. Dan itu cepet banget. Tapi itu gak gampang untuk dapetin waktu 0 sampai 100 km per jam dalam 3 detik kan, itu susah. Karena lu basically nggak ada traction control lah, nggak ada launch control. Kalau dibandingin sama BMW yang lainnya, yang kayak BMW S1000 RR, S1000 RR, itu teknologi canggih banget. Kalau itu ada traction control, ada launch control, ada ABS, suspensinya bisa rotor elektrik. Kalau motor ini itu semuanya serba standar kecuali ABS. Jadi motor ini tuh bener-bener kayak cuma motor tradisional biasa aja, bukan motor yang banyak teknologinya. Itu lama ya. Nah, yang unik dari motor BMW ini, ada motor-motor BMW kebanyakan itu adalah konfigurasi mesinnya, bro. Kalau lihat Harley itu mesinnya itu 2 silinder tapi disebut dengan V-twin. Ini kayak lo lagi ngebentuk huruf V. Kembali lagi. Jadi kalau lo lihat website Harley itu modelnya tuh begini, V, yang kayak disebut dengan V-twin. Simba. Nah, kalau misalkan BMW ini itu ada yang disebut dengan teknologi namanya boxer engine. Ini itu udah dipakai sama BMW dari sejak pertama kali BMW ngeluarin motor. Jadi bukan begini, bukan V, tapi kiri kanan, men. Ntar kiri kanan tuh jadi horizontal kiri kanan. Jadi kalau lo lihat dari atas, Nah, jadi kalau lo lihat nih dari atas,
Nah itu ada dua blok silinder ke kiri dan ke kanan. Itulah dua silinder ini disebut dengan boxer. Jadi dia tuh datar ke kiri dan ke kanan. Jadi mungkin kira-kira satu silindernya kayak sekitar 500-an sampai 600 lah ya. Nah, jadi mungkin banyak yang lo bakal bertanya kayak, wah gila susah dong nyelipin motor ini mesinnya keluar kayak gitu. Susah sih sebenarnya enggak, karena basically itu tuh nggak selebar itu gitu loh. Basically lebar silinder ke kiri dan ke kanannya itu sama kayak lebar stang lo men. Jadi sebenarnya itu nggak lebih lebar dari stang lo, dan lo pasti udah terbiasa dong buat nyelip. Yang penting tuh selebar stang lo. Atau mungkin lo mikir kayak kalau kena trotoar gimana? Nah, kebetulan ini mesinnya itu tidak sependek itu. Jadi kalau trotoar normal itu sama sekali nggak apa-apa. Nah, jadi sebenarnya kalau lu buat nyelip itu jelas enak. Maksudnya masih enak lah. Kalau beratnya gimana? Motor ini itu beratnya 220 kok nggak salah. 220 itu lumayan berat sih. Wah, truk sampah bro. $220 itu cukup berat, 220 kilo. Tapi pinternya BMW, gara-gara mesinnya itu horizontal kiri kanan kan, jadi center of gravity-nya itu rendah gitu loh. Jadi titik gravitasi, titik terberat dari motor ini itu bener-bener rendah. Bener-bener rendah membuat motor ini tuh kerasa enteng men. Kayak enteng aja gitu, kayak lo mau gini-gini itu masih enteng banget. Kalau dibandingin sama Harley, gue bandingin sama Harley Sportster ya yang pernah gue pakai, itu kira-kira beratnya sebenarnya sama. Cuman somehow gue entah kenapa, menurut gue Sportster tuh lebih berat ketika lo mau berdiriin dari standar. Itu pas lo mau naikin, itu tuh kayak gini nih motor berat ya. Tapi pas lo naik ini, itu nggak seberat itu kan, itu bener enteng. Tapi kalau misalkan udah jatuh ya tetap berat ya ngangkatnya. Yang unik lagi dari motor ini tuh nggak pakai rantai. Ini juga udah menjadi tradisi BMW dari dulu, bahwa kebanyakan motor BMW itu pakai gardan. Nah, kalau zaman dahulu gardannya itu di sebelah kanan, yang baru-baru tuh dari sebelah kiri. Tapi yang motor ini masih sebelah kanan. Dari dulu tuh BMW kebanyakan selalu pakai gardan. Nah, kalau yang baru-baru itu udah pakai single arm, jadi gardan termasuk juga arm. Kalau motor-motor yang zaman dahulu, BMW yang zaman dulu tuh tetap dua kiri kanan, jadi sebelah kiri arm, sebelah kanan gardan. Walaupun gardan juga menyatu sebagai arm ya. Nah, apa sih perbedaannya gardan sama rantai? Yang jelas kalau gardan tuh kayak mobil sih, itu bener-bener kayak nggak ada loss of power antara mesin sampai roda. Nggak ada loss of power, ya mungkin ada ya loss of power. Jelasinnya lebih gampang gimana ya? Kalau misalkan lo tahu, kalau yang ngerti motornya pasti tahu deh, lo mesti ngencengin rantai motor kan beberapa bulan sekali, karena kalau misalkan udah sering lo pakai. Nah, kalau pakai gardan tuh kira-kira lo nggak perlu ngelakuin itu, karena biasanya ya nggak ada rantai yang buat dikencengin karena dia pakai gardan. Jadi dan power tuh bener-bener instant gitu loh. Jadi kayak lo narik tuh kayak bener-bener ya kira-kira begitulah. Motor ini itu belum pakai radiator men. Nah, BMW pun yang udah pakai radiator tuh kalau nggak salah cuman yang motor sportnya deh, motor adventure yang GS itu juga half, jadi setengah air cooled, setengah water cooled. Yang ini itu masih air cooled kan, jadi masih benar-benar kayak motor zaman dulu gitu loh, kayak benar-benar emang nggak dibikin canggih aja sama BMW-nya.
Nah, itu deh bentuk motornya. Seperti gue bilang tadi, silinder tuh ke kiri dan ke kanan, ya kan? Ke kiri dan ke kanan. Itu bukan radiator, tapi itu oil cooler. Knalpotnya itu sebelah kiri. Nah, kalau itu single arm, ya kan? Nah, knalpot itu sebelah kiri. Knalpotnya standar aja udah Akrapovic, cuman ini udah dilepas DB Killer ya. Bener-bener modelnya tuh klasik banget men, kayak bener-bener klasik, that's it gitu loh. Nah itu gue bilang tadi gardan ya. Ini gardan sekalian swing arm, cuma satu, double disc brake, triple disc brake, satu belakang, dua depan di itu Brembo. Ini spion udah diganti, sama lampu belakang juga udah diganti. Motor ini juga bisa banyak banget modifikasinya. Lo bisa ganti ini jadi puno kayak cafe racer gitu, atau lo bisa ngilangin semuanya. Jadi bener cuma single seater, pure single seater doang. Ini stang juga udah diganti biar lebih bungkuk sedikit. Ada. Nah, kalau Harley itu ketika lo mau berdiriin kayak gitu, itu tuh kayak berat men. Tapi kalau itu gampang, ngerasa enteng gitu. Oke guys, jadi itu experience naik BMW R90 motor 1200cc yang keren banget menurut gue. Oh iya, gue mau ngucapin thank you banget yang udah subscribe ke channel gue. Bagi yang belum, jangan lupa subscribe. Dan let me know menurut lo gimana motor ini. Apakah lo udah pernah lihat di jalan dan menurut lo keren apa enggak? Let me know in the comment section below. Kalau lo suka video ini, jangan lupa like video ini. Dan tetap jangan lupa untuk subscribe ke channel gue, karena gue bakal upload lebih banyak lagi video-video tentang motor. Oke. Thank you guys for watching, and till the next video.